baru bisa ketemunya hari ini. Itu yang akhirnya bikin mama sampai marah. Saya usir itu anaknya memang karena pulang malam gitu saya juga nggak enak Mbak Ayu ya, karena kan saya ini sendiri gitu kan ya, papanya sudah nggak ada. Single mother, single Iya, parent. papanya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Nah buat Dea, mama kan gak suka Dea pulang malam. Dea mendingan pulangnya pagi. Parah itu Mas Dani. Jadi parah. Sampai diusir gitu. Jadi ya sekarang kayak kerja kelompoknya juga ya udah nggak enak gitu. Dea tadi bilang setiap hari nyari bahan. Dea kerja di perusahaan konveksi. Enggak, bahan kuliah. Orang lagi bete-bete dibilang kerja di toko konveksi. Bahan buat kuliah gitu. Oh materi. Materi, maksudnya research ya. Iya. Enggak, kenapa dia gak coba jelasin ke mama? Iya. Kalau ini kan ini temen mah. Kan biasanya Udah. mama bisa diajak ngobrol. Udah ya itu keselnya orang kita nggak ada apa-apa gitu loh. Udah jelas-jelas juga udah dikasih tunjuk. Ini loh tugasnya kayak gitu tapi aduh susah deh. Oh jadi Kayak mungkin kalau orang tua tuh kayak mama aku tuh masih kolot banget gitu. Masa ya udah zaman sekarang maksudnya ya nggak apa-apa dong namanya temenan berdua kayak kerjaan orang bener-bener gak ngapa-ngapain. Tapi selama kamu pergi sampai pulang, kamu ngasih kabar gak ke mama? Ya emang jarang ngasih kabar sih bener. Cuman kan emang ada lagi kadang kalau misalnya mama telepon ya aku masih angkat gitu. Mungkin itu ya biasanya kalau seorang ibu tuh sebenarnya cuma khawatir. Jadi sebenarnya hanya perlu dikasih kabar. Makanya dia tuh marah bukan karena dia kesel sama kamu atau kesel ngabarin sama itu penting berarti ya. kesel sama teman kamu, tapi dia khawatir, dia pengen kamu ngasih kabar bahwa kamu baik-baik aja. Iya tapi temen aku gak usah diusir juga kali. Mungkin Sampai mama kamu berpikir kamu dugem kali sama teman kamu. Bisa jadi. Kamu Ya, sorry. Nggak ngerjain tugas atau misalnya main sampai tengah malam. kan udah dikasih tunjuk bahan yang udah Makanya kamu diiniin. kabarin, kalau nggak dikabarin orang mungkin bisa kesel juga gitu. Iya sih tapi ya jangan gitu juga. Maksudnya orang bahan yang udah dikerjain hari itu juga udah dikasih kayak gitu kan. Masih sampai Coba diusir-usir gitu. Biasain kabarin gitu ke orang yang emang deket tuh. Lagi sama mama. Ada, kadang kalau misalnya mama telepon ya aku masih angkat kayak gitu sih. Iya, terus mama terakhir kali ngusirnya gimana? Kok sampai diusir emang? Kamu pulang jam berapa waktu itu? Jam 12-an gitu. Kalau mama SMS kamu dibalas nggak sama kamu? Ya dibalas cuman gak langsung cepet dibalas saat itu Nah. juga. Kan namanya juga kan kerjain tugas masa Jangan gitu orang kan. saat itu Apalagi juga. kalau mama orang lagi kangen sama Iya. kamu, mama tuh berekspektasi pengen cepet dibales. Kalau kamu nggak ngabarin Ya cepet-cepet, tapi kalau misalnya lagi ngerjain Tapi- tugas mau gimana? Tapi kamu kalau lagi marah sama mama gak di-delete kan BBM-nya? Mama tetap ada di BBM kamu ya? ada, Iya. cuman ya Temenan sama enggak kamu lah. di BBM ya? Iyalah, Iya, itu enggak tandanya. delpon-delponan. Kamu katanya sayang sama mama, tapi mama minta pulsa 100.000 waktu di polsek kamu nggak ngasih. Bukan itu mamanya. Jadi kamu masih kesel sama mama karena mama terakhir kali sampai ngusir teman kamu. Oke. Menurut kamu itu keterlaluan. Iya, padahal udah dijelasin gitu. Meskipun ya kalau misalnya emang telat ya ngertiin lah namanya juga lagi ngerjain tugas nggak langsung saat itu juga balas kan. Nah itu kan dari sudut Pandang. pandang kamu. Iya. Kamu juga nggak bisa Iya. maksain mama ada di sudut pandang kamu. Iya. Mama juga sebagai orang tua pengen tahu kabar anaknya, apalagi anaknya cewek sampai tengah malam. Nah mungkin mama berpikir ke arah situ. benar, dan kamu ada di sudut merah, kita panggilkan di sudut biru mamanya. Oh langsung aja kita tanya. Oh ini dia. Mama Dea. Mama Dea, ibunda tercinta mama, selamat Apa datang kabar di mama? Dasia. Mirip ya? Silakan. Mirip. Ya iyalah orang maknya pakai nanya lo. Tuh. Tuh. Mama kalau Semarang. sibuk, mama kalau sibuk nyiumnya saya wakilin boleh? Ada Dea, ada mama, ada papa, silakan duduk. Iya, saya papanya. Ini papa, maaf pekerjaannya apa ya pak? Kang Somai. Nanya lo. Kita lupakan Papa Somai. Kita mau tanya Mama. Mama, Dea nih lagi bete banget ceritanya. Maklum lah anak zaman sekarang itu kalau bete itu meluap-luap. Kadang emosional, lebih emosi daripada orang tuanya kadang-kadang. Tadi Dea udah ceritain kenapa dia bisa bete. Karena katanya mama sampai ngusir temennya.
Kalau kita boleh tahu, kalau dari cerita mama nih, versi mama nih, bagaimana tuh keadaannya sampai akhirnya temannya dia diusir? Apa betul? Iya memang benar Mbak Ayu. Cuman saya pikir itu gini loh. Ini kan anak perempuan ya. Sering kali pulang malam dan kadang-kadang kalau saya BBM, saya telepon itu jarang diangkat. Begitu sampai pulang katanya, tadi udah diangkat mah telepon, tiba-tiba mati, sering begitu. Dan Innalillahi. saya kan nggak enak sama tetangga juga Mbak Ayu ya, pulang malam. Dia sih bilang memang ngerjain tugas katanya. Itu sering-sering sekali gitu dan jarang ngasih kabar sebelumnya ngasih kabar itu jarang. Mendadak mah harus ada ini karena temennya baru bisa ketemunya hari ini. Itu yang akhirnya bikin mama sampai marah. Saya usir itu anaknya memang karena pulang malam gitu saya juga nggak enak Mbak Ayu ya karena kan saya ini sendiri gitu kan ya, papanya sudah nggak ada. Single mother, single Ya, parent. papanya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Nah buat Dea, mama kan gak suka dia pulang malam. Dia mendingan pulangnya pagi. Parah itu Mas Dani. Jadi parah Pak. Tapi saya cukup mengerti karena saya dulu itu anak perempuan satu-satunya. Jadi anaknya cuma satu. Dan pasti kekhawatiran kalau pulang malam itu luar biasa. Belum lagi ntar takut diomongin sama tetangga. Walaupun akhirnya saya milih rumah yang gak ada tetangganya. Bener loh, tetangga kadang-kadang bisa bikin bete. Orang kitanya nggak ngapa-ngapain, tetangganya ngerepot sendiri. Betul, Iya. betul ya ibu-ibu? Betul. Betul. Makanya tercipta itu lagu Yang mana? bisik-bisik tetangga kini mulai mendengar. Lu pakai nyanyi. Orang lagi curhat. Tapi itu tuh dari sisi mama. Dia gimana dengerinnya? Ternyata mama tuh tambah khawatir karena setiap dia dihubungin susah gitu untuk ngebales. Padahal kan cuma 2 menit atau semenit bahkan ngebales kan nggak ada salahnya. Iya kan namanya juga kerjain tugas nggak harus terfokus sama handphone kan. Lagian kalau misalnya lowbat atau apa-apa juga kadang kalau aku lupa bawa charger atau apa ya nggak bisa hubungin. Oh berarti solusinya nih kasih power bank. Betul. Saya Oh, udah setuju. kelar. Ya, Sudah dia ada Mas Dani sudah bawa juga. Sudah Dan bawa juga juga power bank. Dea kemana-mana bawa sutet. Apa Biar tuh? sinyalnya ada terus. Tapi gini, kalau kita misalnya akan terus berpegang pada cerita kita sendiri-sendiri atau ego masing-masing tidak akan selesai masalahnya. Yang jelas kalau saya boleh berbagi, Dea itu sebagai anak harus satu nurut sama mama karena mama tinggal satu. Orang tua itu adalah segala-galanya untuk kita. Kalau menurut saya orang tua itu harga mati. Karena orang yang pertama kali cinta sama kita adalah orang tua. Sampai kapanpun. Jadi mama segitu jaga perasaannya sama Dea, jaga Dea karena punya anak perempuan itu gak gampang. Ya Maya? Saya marah itu juga karena kan saya sayang sama Dea gitu supaya Dea ngerti gitu loh waktu pulang itu kapan. Dan maaf sekali. Saya marah karena memang aduh khawatir gitu Mbak Ayu ya anak jam Apa yang segini paling belum mama takutin? pulang. Apa yang paling mama takutin? Kalau dia belum pulang atau pulang terlalu Ya malam. kemana gitu. ini anak kemana takut di luar sana kan banyak pergaulan yang Bahaya apalagi bahaya gitu ketemu ya. cowok kayak gini. Meskipun kadang Dea sudah ngabarin juga itu kan kadang-kadang apa bener selalu begitu gitu Mbak Ayu karena kan anak perempuan gitu kan saya ini. Nggak percaya gitu. Bukan nggak percaya sayang, cuman Khawatir. khawatir gitu loh Mbak Ayu, khawatir Jadi sekali. mama tuh masih antara percaya nggak Wajar. percaya. Betul. Kalau Wajar. dia ini anak cewek loh. Saya malah anak cowok. Tapi waktu itu saya mendapat perlakuan yang seperti itu dari papa. Tapi akhirnya saya terima kasih. Udah gue waktu itu mau malam tuh mau ngapa-ngapain. Gue ngeliat temen-temen gue pada nongkrong. Gue maghrib kalau udah keluarga udah ngumpul. Udah gak boleh ada yang keluar rumah. Harus di rumah. Iya makanya aku sekarang jadi cowok baik-baik. Tapi mungkin Dea sekarang ada yang mau diucapin gak sama mama? Bukan amarahnya Dea ya, tapi lebih kepada curhatan Dea atau harapan Dea atas perlakuan mama. Dea tuh pengennya mama seperti apa? Tanpa amarah. Karena kan sebenarnya marah itu hanya ego. Jadi ini marahnya dikesampingkan.
harapan dia ke mama tuh seperti apa? Ya, Sambil lihat mamanya. ya, dia pengennya mama tuh kayak percaya sama dia.